Halo, selamat datang kembali di kelas online Matematika Lupin Course. Kali ini adalah di minggu keempat, minggu terakhir bulan Agustus. Seperti biasa, kita akan bahas latihan soal yang telah kita share di grup Telegram, yaitu untuk kelas 10, 11, dan 12. Untuk yang kelas 10 yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk kelas 11 yaitu pertumbuhan dan peluruhan, aritmatika dan geometri. Dan untuk yang terakhir yaitu kelas 12 adalah jarak pada ruang bidang gitu ya, dibangun ruang gitu. Seperti jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang merupakan rangkuman deh ya dari minggu pertama sampai minggu ketiga seperti itu. Dan langsung aja di sini untuk kelas 10 ada 3 soal. Yang pertama yaitu nilai P yang memenuhi nilai mutlak P sama dengan 15 adalah, langsung saja di sini ya, nomor 1. Maka langsung saja ini menggunakan definisi nilai mutlak. Maka P yang memenuhi adalah P sama dengan 15 atau P sama dengan negatif 15. Selesai. Aku highlight ya. Dan nomor 2. Nilai X yang memenuhi persamaan, nilai mutlak 4X min 2 sama dengan nilai mutlak X plus 7 adalah, untuk nomor 2 sama dengan menggunakan definisi nilai mutlak, maka kita punya dua kemungkinan. Yang pertama yaitu 4X min 2 sama dengan X plus 7. Kita dapatkan 4X min X sama dengan 7 plus 2. 3X sama dengan 9, maka X sama dengan 3. Kemungkinan yang kedua yaitu bernilai negatif ya. 4X min 2 sama dengan negatif X plus 7. 4X min 2 sama dengan min X min 7. 4X plus X sama dengan min 7 plus 2. 5X sama dengan min 5. Maka kita dapatkan X sama dengan negatif 1. Kemudian hasilnya yaitu yang memenuhi adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Aku highlight. Oke, selesai. Terakhir, kelas. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X min 5 kurang dari 3 adalah, berdasarkan definisi nilai mutlak, maka kita dapatkan di sini kalau pertidaksamaannya kurang dari, itu adalah 2X min 5 lebih dari negatif 3 kurang dari 3. Di sini biar dia menjadi 2X, maka ruas kanan dan kiri kita plus 5 ya. Menjadi 2X. Kemudian ruas kirinya min 3 plus 5. Ruas kanannya 3 plus 5. Kita dapatkan 2X lebih dari 2 kurang dari 8. Agar menjadi X, maka kedua ruas kanan dan kiri, kita bagi dengan 2, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu X lebih dari 1 kurang dari 4. Selesai. Kita highlight. Yeay, untuk kelas 10 sudah selesai. Dan kita akan bahas soal untuk kelas 11 ya. Nih, soalnya merupakan pertumbuhan dan peluruhan. Kemudian kami ingatkan kembali, untuk berlatih mandiri silahkan kunjungi lupincourse.com karena semua materi ada di sana dilengkapi dengan latihan soal dan video pembahasan ya, biar belajar mandiri itu semakin menyenangkan. Oke, nomor 1. Putri mulai bekerja di tahun 2018. Oh, salah warna. Harusnya yang red ya.
Dan dengan gaji awal ternyata 3.200.000. Setiap tahun ia mendapatkan kenaikan gaji, maksudnya ya, yaitu sebesar 150.000. Berapa gaji yang terima Putri pada awal tahun 2022? Kita bahas ini kenaikan gaji, maka ini adalah pertumbuhan. Pertumbuhan geometri apa aritmatika? Karena dia pertumbuhannya itu punya beda, itu berarti dia adalah aritmatika. Bedanya itu yang mana sih? Nih, bedanya adalah 150.000 ini atau kenaikan gajinya setiap tahun itu. Ini adalah B, ini adalah B. Ganti warna ya, biar jelas. 150.000 adalah B, kemudian 3.200.000 itu adalah M0, kemudian dari 2018 sampai 2022 berarti kita punya N sama dengan berarti 4 tahun ya. 4. Oke, kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. Yuk, new page. Oke, nomor 1. Seperti yang telah kita ketahui dalam soal, kita punya M0 3.200.000, kemudian B itu 150.000, kemudian N yaitu 4. Kita masukkan ke dalam rumus MN ya, karena dia 4 tahun berarti kita M4 M0 plus B N. N-nya 4, berarti B4 BN nya aja. Rumus-rumus. Oke, ini ya. Atau M4. Nah, terus rumusnya aja gitu aja ya. Nah, seperti ini. M4 sama dengan 3.200.000 plus B-nya yaitu 150.000, N-nya yaitu 4. 3.200.000 plus 150 kali 4 kita dapatkan 600.000. Sama dengan hasil akhirnya yaitu 3.800.000. Jadi gaji yang akan didapatkan oleh Putri pada awal tahun 2022 adalah sebesar 3.800.000. Yeay, sangat mudah sekali ya. Untuk nomor 2, suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 15 menit. Jika pada permulaan terdapat 60 bakteri, maka tentukan jumlah bakteri setelah 2 jam. Oke, kita ingat-ingat dia menjadi 2. Menjadi 2, maka dia adalah R, rasio. Setiap 15 menit, tapi yang akan kita hitung adalah setelah 2 jam. Maka kita dapatkan N, yaitu 2 jam, berarti 120 menit dibagi 15 menit. Maka kita dapatkan yaitu 8. Maka dia 8 kali pembelahan ya. Kemudian pada permulaannya ternyata ada 60 bakteri. Maka di sini adalah M0. Oke, sudah kita ketahui dalam soal, maka kita masukkan ke dalam rumus ya. Nomor 2. Kita punya M0 yaitu 60 dengan R yaitu 2, kemudian N yaitu 120 dibagi 15 menit yang tadi itu kita dapatkan 8. Kita masukkan ke dalam rumus pertumbuhan geometri. Ingat, untuk pembelahan bakteri kita memakai rumus pertumbuhan geometri. Kita dapatkan Mn sama dengan M0. Kita tulis ya rumus dulu. R pangkat N sama dengan 60 kali
2 pangkat N pangkat 8. 60 kali 256 sama dengan hasil akhirnya itu 15.360. Jadi, jumlah bakteri setelah mengalami pembelahan dalam waktu 2 jam adalah 15.360 bakteri. Sangat cepat sekali ya pertumbuhan bakteri. Dan untuk soal yang terakhir, nah kita bahas harga mobil nih. Jika sebuah mobil dibeli dengan harga 250 juta, kemudian jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 15% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukan harga mobil setelah dipakai 5 tahun. Maka ini adalah peluruhan karena nilainya semakin turun ya. Kita akan cari tahu nih yang diketahui dalam soal apa aja ya, seperti yang soal nomor 1 dan nomor 2 di atas. Dibeli dengan harga 250 juta, berarti dia adalah M0. Kemudian setiap tahunnya mengalami penyusutan 15%, berarti dia I. 15% berarti sama dengan 0,15. Itu ya, jadiin bilangan desimal. Kemudian akan dicari tahu setelah 5 tahun, maka 5 ini adalah N. Oke, sama seperti soal nomor 1 dan 2, kita masukkan ke dalam rumus. Nomor 3. Diketahui adalah M0 250 juta. Kemudian I adalah 15% sama dengan 0,15. N sama dengan 5, yaitu 5 tahun setelah pemakaian. Kita tulis rumusnya untuk peluruhan geometri yaitu Mn sama dengan M0 1 min I pangkat N. 250 juta kalikan 1 kurangi 0,15 pangkat 5 sama dengan 250 juta kalikan 0,85 pangkat 5 sama dengan 250 juta kali hasil pangkatnya adalah 0,443. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 110.926.328 rupiah. Kita highlight ya. Wah, harganya turun drastis. Yang semula 250 jutaan menjadi 110 jutaan. Oke, untuk yang kelas 11 sudah selesai. Kita lanjut ke kelas 12, yaitu jarak dalam ruang bidang datar. Kita juga punya 3 soal di sini. Untuk nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk yaitu 8 cm. Jarak titik H ke titik potong. Oh, salah nih ya. Typo. Titik potong. Diagonal alas. Kubus adalah, oke, kita ilustrasikan agar lebih mudah dalam mengerjakan. Nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH. Seperti ini ya ilustrasinya. Seperti biasa, bisa kita gambar kubusnya. Setelah menggambar kubus, selesai, kita tulis titik-titiknya. Oke, di sini A, B, C, D, E, F, G, F. Kenapa yang dikatakan F, yang keluar H ya? E, F, G, H.
H. Oke, dari H ke diagonal alas kubus, maka kita dapatkan segitiganya yaitu dari H ke diagonal alas kubus adalah AC di sini. Kemudian kita tarik garis dari titik H ke A, dari titik H ke C. Maka kita dapatkan titik tengahnya yaitu HO. Ini ya, kita tulis O di sini. Kemudian agar lebih mudah, kita gambar segitiga HAC itu secara terpisah seperti ini. Dia adalah segitiga sama sisi ya. Dia adalah segitiga sama sisi. Kita gambar di sini. Segitiga sama sisi. Seperti ini. Ini adalah H, A, C. Kemudian ukurannya ingat 8 cm, maka di sini diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. 8 akar 2. Kemudian oh ya, ini adalah titik O. Maka di sini 8 akar 2. Maka untuk A ke O atau O ke C adalah sama yaitu 4 akar 2. 4 akar 2. Kita dapatkan HO. Dia pakai Pythagoras biasa ya. Akar. Aku highlight biar lebih mudah. Nih, kita hitung adalah segitiga yang HAO ini. Maka HO sama dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat min 4 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 128 min 32. Sama dengan akar 96 sama dengan akar 16 kali 6 sama dengan hasil akhirnya yaitu 4 akar 6 cm. Selesai. Jadi jarak titik H ke diagonal alas kubus adalah 4 akar 6 cm. Selesai. Kita lanjut soal nomor 2. Sama, kita juga punya kubus ya di sini. Diketahui kubus ABCDEFGH kemudian memiliki panjang rusuk 10 cm. Yang akan ditanyakan adalah jarak titik G ke diagonal BE. Oke, sama dengan soal nomor 1. Kita ilustrasikan ya. Nomor 2. Kita gambar dulu kubusnya sebagai berikut. Ingat, setelah selesai menggambar kubus, kita tulis titik-titiknya. Selesai, kita tulis titik A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya yaitu 10 cm. Yang akan kita hitung adalah titik G ke diagonal BE. Maka kita tarik garis dari G ke BE ya. Ke E kemudian ke B gitu. G ke E, G ke B, kemudian BE adalah diagonal garis. Di nomor 2 ini kita juga mendapatkan yaitu segitiga sama sisi. Untuk lebih jelasnya kita gambar terpisah ya untuk segitiga GEB sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian kita tulis titiknya yaitu titik G, E, B. Di sini titik tengah BE adalah kita tulis P gitu. Kemudian kita akan menghitung GP sebagai titik G ke diagonal BE. Ingat ukurannya yaitu diagonal bidang maka menjadi 10 akar 2
Begitu pula dengan GB yaitu 10 akar 2, EB juga 10 akar 2. Sehingga EP itu setengahnya 5 akar 2, BP juga 5 akar 2. Yang kita hitung adalah nih, segitiga GEP. Siku-siku di P ya, ini. Maka kita pakai rumus Pythagoras. GP sama dengan akar 10 akar 2 kuadrat min 5 akar 2 kuadrat sama dengan akar 10 akar 2 kuadrat yaitu 200 min 5 akar 2 kuadrat yaitu 25 kali 2, 50. Kita dapatkan akar 150 sama dengan akar 25 kali 6 sama dengan 5 akar 6 cm. Selesai. Jadi jarak titik G ke diagonal BE adalah 5 akar 6 cm. Lanjut soal terakhir. Kita punya diketahui limas beraturan T, P, Q, R, S dengan TP, panjang TP yaitu 3 akar 6 cm. Kemudian PQ sama dengan QR sama dengan 6 cm. Maka hitung jarak titik T ke bidang PQRS. Ini dengan kata lain adalah kita mencari tinggi. Kita ilustrasikan dahulu. Nomor 3. Limas TPQRS. Kita gambar dulu alasnya ya. Seperti ini. Setelah kita selesai menggambar, kita tulis titik-titiknya seperti biasa. T, P, Q, R, S. Ingat TP yaitu ukurannya adalah 3 akar 6. Kemudian PQ adalah 6. Kita akan menghitung jarak titik T ke bidang PQRS. Maka di sini adalah PQRS. Kita ambil atau kita gambar diagonal bidangnya itu. Kita dapatkan di sini adalah O ya. Biar nggak bingung di sini. Segitiga yang terbentuk adalah ini miringnya. Nih. Salah gambarnya. Gini. Nah, T nih, seperti ini. Nah, kemudian kita pisah gambarnya agar lebih jelas ya. Kita dapatkan yaitu segitiga TPR. Ingat di sini kita beri titik O. Maka yang kita punya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki TPR. Kita gambar terpisah TPR. Ini adalah 3 akar 6. 3 akar 6. Ingat di sini ada O. Kita dapatkan di sini 6 berarti diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Maka jika PR itu 6 akar 2, PO adalah 3 akar 2, while OR juga sama yaitu 3 akar 2. Kita akan menghitung TO itu dari segitiga TPO ini. Maka TO atau titik T ke bidang PQRS adalah akar dari 3
akar 6 kuadrat min 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 54 min 9 kali 2 berarti 18 sama dengan akar 36. Akar 36 yaitu 6 cm. Jadi jarak titik T ke bidang PQRS atau tinggi dari limas itu sendiri adalah 6 cm. Selesai. Demikian pembahasan dari latihan soal yang telah kita share di grup ya pada Jumat lalu. Semoga bermanfaat dan kembali lagi kita ingatkan untuk belajar mandiri bisa dikunjungi website kita di www.lupincourse.com. Dilengkapi dengan rumus, kemudian latihan soal, dan juga video pembahasan yang ada di YouTube Lupin Course. Thank you so much and see you di bulan baru ya, di bulan September dengan bab yang baru juga untuk kelas 10, 11, dan 12. Bye!